Bapak Redi Liliana SPD selaku Kepala Sekolah SMA Budi Warman 1, yang kami hormati Ibu Hilyah Aziza SPD selaku Wakil Kurikulum, dan yang kami hormati Bapak Iqbal Fauzan SPD selaku Wakil Kesiswaan. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Karena hanya dengan izinnya kita semua dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam rangka menyaksikan prosesi adat Betawi yang sangat kita banggakan, yaitu palang pintu. Sebagai bagian dari pernikahan yang sakral dan penuh nilai luhur budaya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tradisi palang pintu bukan sekedar pertunjukan. Ini adalah wujud penghormatan, simbol kesungguhan dan niat suci dari pihak calon pengantin pria kepada keluarga calon mempelai wanita. Dalam adat Betawi, cinta tak hanya diucap. Lamaran tak cukup hanya diantar, harus ada perjuangan. Maka hadirlah jawara bukan untuk berkelahi, tapi untuk menunjukkan semangat, adab, dan komitmen dalam meminang putri idaman. Seperti kita tahu, dalam budaya Betawi, sebelum seorang pria bisa bertemu pujaan hatinya secara adat, harus terlebih dahulu menembus palang, menghadapi jawara, penjaga kehormatan sang gadis. Namun jangan salah, ini bukan perkelahian, melainkan adu pantun dan silat, simbol kecerdasan, keluasan, dan kekuatan niat. Maka marilah kita saksikan bersama prosesi yang syarat makna ini. Kami mohon hadirin semua dapat menikmat dengan nikmat. Semoga dapat menjadi pelajaran serta hiburan yang mendidik. Pengantin pria dipersilakan memasuki daerah upacara palang pintu ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada apaan bang? Rame-rame bang? Ini nih. Sebelum itu, gue ada pantun buat lo. Oke. Naik delman ke pasar Minggu. Cakep. Beli dodol 2 semapan. Cakep. Kami datang bawa tamu, niat kuliah hendak meminang perempuan. Kasih. Boleh juga bang. Ada lagi? Ada lagi, satu lagi. Oke. Jangan sangka kami datang menyerbu. Bukan musuh yang kami bawa, hanya cinta yang penerus tuh. Ya, semoga jawabanku mendapatkan bahagia. Oke. Udah bang? Udah. Gantian nih bang. Sekarang Ana yang punya pantun. Iya, mana? Kerawa belum beli bunga mawar. Cakep. Dibawa pulang dalam keranjang. Boleh. Kalau emang niatnya benar, coba tunjukin silat yang paling panjang. Oke. Nih gue punya jawara. Lo maju. Asli Betawi. Maju. Silat bukan hanya soal kekuatan otot, tapi kesabaran, keluasan, dan ketulusan. Dalam Betawi, silat jadi lambang perjuangan bahwa untuk mencintai harus rela berkorban. Mari kita bertepuk tangan untuk para jawara yang gagah berani, namun tetap menjunjung sopan santun dan seni.
boleh juga jawab. Boleh kan? Itu doang jawara lu. Baru bentar udah ngos-ngosan. Ah. Mana ya? Ini gimana nih? Gue bisa masuk kan nih? Oke. Selamat dong. Bener ya? Oke. Oke, ayo masuk. Musik. Hadirin yang berbahagia, saya pantun, rampung sudah silat. Kini saatnya lamaran diserah, disambut dengan hangat dan semangat. Semoga dengan diterimanya lamaran ini, dua hati menjadi satu, dua keluarga bersatu padu dalam ikatan kasih dan restu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tapi pada sana ya. Lu pada sana sama gua ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Prosesi palang pintu telah kita lalui bersama. Silat sudah, pantun pun terucap. Lamaran disambut dengan semangat. Insya Allah semua ini jadi awal yang penuh berkah. Kami atas nama keluarga besar penyelenggara mengucapkan terima kasih atas perhatian para tamu dan mengajak kita semua untuk mendoakan semoga calon pengantin wanita diberi kelancaran menuju akad dan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
hiduplah seorang janda miskin dan seorang anak gadisnya. Anak gadis itu bernama Darmi. Rupanya sangat cantik, namun sayang ia mempunyai perilaku yang buruk. Gadis itu pemalas, tak pernah ia membantu ibunya melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah. Kerjanya setiap hari hanyalah bersolek. Segala permintaannya harus dituruti. Setiap kali ia meminta sesuatu kepada ibunya harus dikabulkan. Tanpa memperdulikan keadaan ibunya yang miskin, setiap hari harus membanting tulang mencari sesuap nasi. Suatu hari, seperti biasa, gadis itu mengurung dirinya di dalam kamar. Ia tak mau matahari merusak kulitnya. Ia enggan debu-debu mengotori wajahnya. Ibu! Bu! Kenapa, Nak? Kan udah aku bilang, jam aku bangun tidur, ibu tak harus ngerapin kamar aku, nyiapin aku lur, sama siapin minuman. Mana? Kamu itu kan udah besar, jadi kamu harus bisa sendiri dong. Ya ibu kan tahu, aku tuh lagi sibuk. Sang ibu mengelus dada, hatinya gelisah, kesibukan mempercantik diri. Hanya itulah yang selalu dilakukan putrinya itu. Matahari mulai memancarkan sinarnya. Sang ibu mulai bersiap-siap berangkat ke sawah untuk bekerja. Ia pun mengajak Darmi untuk membantunya di sawah. Darmi, ayo bantu ibu bekerja di sawah. Apaan sih, Bu? Kamu gak kasihan sama ibu, Nak? Ibu gak lihat, aku lagi dandan. Pergi ya. Baiklah. Akhirnya, sang ibu pergi ke sawah sendirian. Setelah ibu pulang dari sawah, Darmi langsung menghampirinya. Ibu pulang. Upahnya mana? Jangan, Nak. Itu buat beli beras. Aku harus beli bedak aku habis. Tapi itu buat membeli beras, Nak. Ya ibu kan tahu, bedak aku habis. Meskipun marah, sang ibu tetap memberikan uang itu kepada Darmi. Keesokan harinya, ketika ibunya pulang dari bekerja, Darmi meminta lagi uang upah yang diperoleh ibunya untuk membeli alat kecantikan yang lain. Keadaan itu terjadi setiap hari. Suatu hari, sang ibu mencoba membujuk anaknya agar mulai mengubah tabiat buruknya. Upahnya mana? Nah, coba kamu bantu ibu kerja di sawah. Apaan sih, Bu? Gak mau. Nanti kalau kulitku hitam, kuku kata, gimana? Kita itu orang miskin, Nak. Kita harus tetap bekerja supaya bisa makan. Saya nggak pernah minta kamu buat jadi ibuku. Emangnya aku pernah minta buat jadi orang miskin? Hah? Pernah? Ibu hanya minta. Resign! Hari berganti hari, akhirnya sang anak mau menuruti kehendak ibunya. Ia tidak keberatan untuk kemanapun bersama sang ibu. Tapi anaknya ini mengajukan sebuah syarat bahwa ibunya tidak diperbolehkan untuk mengakui bahwa ia adalah ibunya di depan umum. Sebagai seorang ibu, tentulah hatinya teriris mendengar itu. Namun, sang ibu pun menyetujui. Hingga pada suatu hari, anak gadis itu diajak ibunya turun ke desa untuk berbelanja di pasar yang letaknya jauh dari tempat tinggal mereka. Anak gadis itu berjalan melenggang dengan memakai pakaian yang bagus dan bersolek, agar orang di jalan yang melihatnya akan mengagumi kecantikannya. Ketika mereka mulai memasuki desa, orang-orang desa memandangi mereka. Mereka begitu terpesona melihat kecantikan gadis itu, terutama para pemuda desa yang tak puas-puasnya memandangi gadis itu.
Namun ketika melihat orang yang berjalan di belakangnya, sungguh kontras keadaannya. Hal itu membuat orang bertanya-tanya. Coba dan dulu lihat wanita itu. Cantik banget kan? Bener tuh, dia udah kayak bidadari surga. Elok parasnya, udah sanggup aku menatap kecantikannya. Iya, bahkan dia itu lebih cantik daripada bunga mawar. Rasanya jadi pengen kenalan sama dia. Tapi yang di belakangnya itu siapa ya? Entahlah, siapa ya dia itu? Aku merasa kasihan lihat wanita tua di belakangnya. Apa jangan-jangan dia itu Jangan pikir macam-macam dulu, itu nggak baik loh. Mau kemana kamu? kenalan lah sama dia? Aku ikut. Cantik. Mau kemana sih? Ini siapa yang berjalan di belakangmu? Apa jangan-jangan itu ibu kamu? Apaan sih? Itu bukan ibuku. Hai manis. Yakin yang di belakang kamu tuh bukan ibu kamu? Kan udah dibilang. Saya bilang tuh bukan. Dia tuh budak. Pergi sana. Astaga, kamu jangan begitu dong. Hargai dia meskipun dia budakmu. Oh, Alangkah terlukanya sang ibu mendengar itu. Hatinya menangis dan ia benar-benar tak berdaya menahan sakit hatinya. Ia berbisik dan memohon kepada Tuhan. Akhirnya si ibu pun berdoa, mengangkat tangannya dan berkata, Ya Tuhan, begitu teganya anak hamba memperlakukan hamba sedemikian rupa. Ya Tuhan, kutuklah anak durhaka ini. Kutuklah dia. Kutuklah dia. Ibu! 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 Ampun saya, Ibu! Ibu! Maafkan Ibu, Nak. Periuk merupakan lagu daerah khas Kalimantan Barat. Liriknya sendiri bermakna sebagai sindiran masyarakat Sambal kepada masyarakat luar pada zaman dahulu kala. Kata cicik bermakna bumi dari dalam periuk. Sedangkan periuk adalah peralatan dapur yang terbuat dari logam dan emas. Yang digunakan untuk membuat nasi. Dia penampilan nyanyian dan juga tarian cicik periuk.
lama di bawah Rahwana. Aku tak tahu di mana ia sekarang. Apakah ia selamat? Tuan Purama, hamba tak sanggup melihat kau dirundung duka. Perintahkan hamba kemanapun Cinta berada. Akan hamba cari dan laporkan. Ambillah cincin ini sebagai tanda. Jika kau menemukan Cinta, berikan ini padanya. Ia pasti tahu bahwa engkau bersama. Atas nama kesetiaan, hamba bersumpah akan temukan Cinta meski harus menebus negeri Alengka. Berhati-hatilah Hanoman. Rahwana licik dan kuat. Tapi aku percaya hanya engkau lah yang mampu. Dengan kekuatan para dewa dan restu Paduka, hamba akan kembali membawa kabar baik. Pergilah Hanoman, bebaskan Cinta dan belenggu kegelapan. Hadirin sekalian, mari kita Sri Rama. Dialah perwujudan keindahan yang mempesona dengan paras anggun dan hati yang suci. Sampai pada adegan yang sangat mengharukan. Dewi Sinta yang telah lama terpenjara di Alengka hingga tiba-tiba ia mendengar suara asing dan muncullah Hanoman. Hanoman ini membawa sebuah tanda dari Sri Rama. Permisi wahai Dewi Sinta. Apakah benar engkau istri dari Sri Rama? Siapa kamu? Kenapa kau tahu nama suamiku? Apakah kau utusan Rahwana? Bukan Dewi, aku Anoman, utusan setia Sri Rama. Aku datang dari hutan Kiskendar. Tuan Purama sangat merindukanmu dan mengutusku untuk mencari keberadaanmu. Benarkah itu? Rama masih mengingatku. Hatiku hampir hancur oleh kesedihan di tempat ini. Sri Rama tidak pernah melupakanmu, Dewi. Beliau sedang mempersiapkan pasukan untuk menyelamatkanmu. Aku datang lebih dulu untuk memastikan keselamatanmu. Anoman, jika kau benar utusan Rama, bawalah tanda darinya. Aku ingin percaya, tapi aku takut ini hanya tipuan Rahwana. Ini cincin milik Sri Rama. Ini adalah lambang cintanya padamu. Ini memang cincin Rama. Terima kasih Anoman. Tolong sampaikan pada Rama, aku akan bertahan demi cinta kami. Aku akan segera kembali dan menyampaikan pesan. Dewi, percayalah, Sri Rama akan datang menjemput. Hadirin sekalian, setelah penantian panjang dan perjuangan heroik, inilah momen yang kita nantikan. Cinta, aku senang melihatmu kembali dengan selamat. Tapi, bagaimana aku bisa yakin bahwa kesetiaanmu masih terjaga setelah sekian lama berada di Alengka bersama Rahwana? Kanda, aku dijaga oleh kesetiaanku padamu, oleh cinta dan kehormatan. Tidak pernah sekalipun Rahwana menyentuhku. Aku rela mati daripada menodai cinta kepadamu. Sri Rama dan Dewi Sinta akhirnya bersatu kembali. Kebahagiaan menyelimuti pertemuan dua jiwa yang tak terpisahkan ini. Cinta sejati telah menemukan jalannya. Hero
up, 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 up.